alright, alright. Okay, okay, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik anak-anak, langsung saja kita belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Untuk kali ini kita masih melanjutkan tentang hasil pembulatan panjang ya. Nah, dalam hasil pengukuran pembulatan panjang ini itu ada beberapa hal yang perlu kalian kuatkan lagi atau ketahui. Yang pertama adalah tentang macam-macam pembulatan ya. Macam-macam pembulatan itu ada 3 yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama kesatuan terdekat, kemudian puluhan terdekat, dan ratusan terdekat. Kemudian yang selanjutnya kita juga akan belajar bagaimana pembulatan ke atas, ke bawah, dan terbaik. Oke, kita akan lanjut belajar. Oke. Baik, kita akan belajar ya. Yang pertama adalah macam-macam pembulatan ya. Macam-macam pembulatan yang akan kita pelajari. Pembulatan yang akan kita belajar ada 3. Untuk kali ini kita akan belajar 3 ya. Yang pertama adalah pembulatan kesatuan terdekat. Kesatuan terdekat ya. Untuk satuan terdekat berarti kita harus ingat satuannya ya. Angka satuannya posisinya ada di mana nanti ya. Baik, kita lanjutkan untuk contohnya ya. Contohnya misalnya 223,3 misalnya ya. Kita akan rubah ke satuan terdekat ya. Kita cari kesatuan terdekatnya seperti apa. Untuk satuan terdekatnya berarti kita posisikan dulu. Kita harus tahu di mana posisi satuan. Satuannya di sini ternyata, maka angka di belakang satuannya harus hilang ya. Ini angka di belakang satuannya harus hilang, berarti 3-nya harus hilang. Maka di depan tidak ditambah. Kenapa tidak ditambah? Karena 3 tidak masuk syarat pembulatan. Masih ingatnya dulu ya, angka yang termasuk syarat pembulatan dan bukan syarat pembulatan. Ada angka ini. Batasnya adalah 5. Kalau ke kanan berarti syarat pembulatan. Kalau di sini bukan syarat pembulatan. Oke ya. 3 tidak masuk syarat pembulatan berarti tidak ditambah di depannya. Jadi hasilnya berapa? 223. Wah, itu kalau ada desimalnya. Tapi gimana kalau misalnya soalnya tidak menggunakan desimal? Misalnya 27 itu kalau dibulatkan ke satuan terdekat itu jadi berapa? Maka caranya adalah kita lihat ya satuannya di sini. Satuannya. Nah, satuannya di situ, maka itu harus dihilangkan ya. Jadi kalau tidak pakai koma, maka yang dilihat adalah angka yang terakhirnya. Seperti soalnya atau permintaan dari soalnya apa? Satuan berarti kita lihat angka satuannya adalah 7, maka 7-nya harus dihilangkan. Di depannya ditambah atau tidak? Ditambah. Kenapa? Karena 7 masuk syarat pembulatan. Jadi berapa? 1 ditambah 3, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Terus gimana angka 7-nya? Nah, setiap angka yang kita bulatkan atau kita coret ya, atau kita hilangkan akan berubah menjadi 0. Oke? Itu untuk satuan terdekat. Berikutnya yang kedua adalah pembulatan ke puluhan terdekat. Ke puluhan terdekat ya, ke puluhan terdekat. Nah, caranya sama, hanya posisi harus disesuaikan dengan perintahnya apa ya. Ambil contoh misalnya, ambil yang desimal dulu ya. Contohnya ada desimal misalnya 23,55 misalnya, seperti itu. Nah, seperti apa? Kita lihat posisi puluhannya yang mana. Kalau ada desimal, maka yang dilihat adalah angka desimalnya ya.
angka desimalnya yang kita lihat ya. Angka desimalnya puluhannya di mana? Di sini puluhannya. Maka angka di belakang puluhan harus dihilangkan. Ya, kita hilangkan. Ya, ditambah atau tidak? Ditambah. Kenapa? Karena masuk syarat pembulatan. Jadi berapa? Jadi 23,6. Ya. 5-nya gimana? Ditambah, jadi berubah jadi 0. Jadi boleh ditambah, ditulis 0-nya atau tidak juga nggak apa-apa. Ya, karena 0 di belakang koma itu tidak ada nilainya. Jadi hanya boleh ditulis 6 ditambah 0-nya juga boleh. Oke. Itu untuk yang soal-soal yang menggunakan desimal. Gimana kalau tidak menggunakan desimal? Misalnya 263. Jadi berapa ini pembulatannya kalau ke puluhan terdekat? Lihat posisi puluhannya. Nah, posisi puluhannya ini. Ya, maka itu harus dihilangkan. Mulai dari situ ke belakang dihilangkan. Ya, kalau tidak pakai desimal, maka ini mulai dari sini kita hilangkan. Seret. Ya. Oke. 6 masuk syarat pembulatan. Ya, maka di depannya ditambah 1. Jadi berapa? Jadi 3. Terus di belakangnya gimana? Semua angka sebagai batas dari soal, permintaan soal, maka itu harus dicoret dan dijadikan 0. Ada 2 angka ternyata, maka ditulis juga 0-nya 2. Oke, 300. Saya insya Allah bisa. Baik, yang ketiga. Yang ketiga adalah pembulatan ke ratusan terdekat atau 3 angka terakhir. Kalau puluhan 2 angka, kalau satuan 1 angka. Baik, kita ambil contoh yang ada desimalnya ya. Ada desimalnya, misalnya 18,225 misalnya ya. 225. Kita lihat permintaan dari soal adalah ratusan. Ratusan adalah 3 angka terakhir atau yang ratusan ya, 3 angka. Nah, posisinya ada di sini. Maka di belakang ini itu harus dihilangkan. Ya, mana yang dihilangkan? Nih. 25. 2 angka yang terdekat dari batas soalnya adalah 2. 2 tidak masuk syarat pembulatan, maka di depannya tidak ditambah. Jadi berapa? Jadi 18,2. Terus gimana yang di belakangnya? Boleh ditambah 0, boleh juga tidak ditulis ya. Berikutnya, kalau kita menggunakan angka yang tidak ada desimalnya, misalnya 1525 misalnya, seperti itu contohnya ya. Kita cari posisi 3 angka terakhir atau ratusannya di mana? Ini ternyata ratusannya 500, berarti di situ ratusannya. Maka di belakang itu harus dihilangkan. Mana? Ini kita coret ya. Nah, 2 sebagai angka yang terdekat dengan soalnya atau permintaan dari soalnya adalah bilangan yang tidak masuk syarat pembulatan, maka di depannya tidak ditambah. Gimana kalau tidak ditambah? Berarti ya tetap ya. Hanya saja yang kita coret akan berubah menjadi 0. Gimana, kita cari lagi deh satu lagi soal, misalnya 1786 misalnya, seperti itu. Oke, maka yang kita tandain ini ya, tandain. Kemudian di belakangnya harus kita hilangkan. Nah, kemudian kita lihat angka yang terdekat dengan 7 atau ratusannya adalah angka 8. 8 masuk syarat pembulatan, maka di depannya ditambah 1. Gimana? Jadi 1008. Terus yang dicoret gimana? Akan berubah menjadi 0. Ada 2 angka, maka 0-nya juga ada 2. Oke? Baik, itu untuk macam-macam pembulatan. Pembulatan ke satuan terdekat, kemudian pembulatan ke puluhan, dan pembulatan ke ratusan terdekat. Oke, ingat syarat pembulatan dan bukan syarat pembulatan hanya angka 1 sampai dengan 9. Batasnya adalah 5. Oke, kita lanjut ke perubahan pembulatan yang ada. Ya, ada 3 ya.
Baik, sekarang kita akan belajar bagaimana pembulatan dalam bentuk yang lain. Ternyata pembulatan bukan hanya pembulatan dari pembulatan ke satuan, puluhan, dan ratusan. Ternyata pembulatan juga ada macam yang lain, ya. Misalnya nih, bukan misalnya, jadi ada tiga, ya, ada tiga jenis pembulatan yang lain, yaitu pembulatan atas, kemudian bawah, dan terbaik. Nah, jadi harus tetap diingat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini batasnya ya, minimal 5. Baik, kita akan belajar yang pertama, pembulatan atas. Nah, pembulatan atas ini itu hanya yang perlu kita ingat adalah semua angka baik yang bukan syarat pembulatan atau syarat pembulatan itu di depannya ditambah, ya. Semuanya ditambah. Oke, kalau pembulatan ke atas, contohnya misalnya kita yang koma dulu, yang ada desimalnya, misalnya 25,70 seperti ini, ya, 70 seperti ini. Oke, pembulatan ke atas, maka di belakang koma kita harus hilangkan berapapun angkanya, baik yang bukan syarat pembulatan atau syarat pembulatan, ya, itu harus ditambah di depannya. Oke, jadi kalau kita bulatkan menjadi 26,00 atau boleh ditulis 26 saja. Oke, itu kalau soalnya ada desimalnya. Terus gimana kalau misalnya soalnya yang tidak ada desimalnya, misalnya 325, pembulatan ke atas, ya, maka kita harus hilangkan, ya, angka yang terakhir. Jadi untuk pembulatan atas, bawah, dan terbaik itu harus dilihat dulu nanti perintahnya apa, apakah dia puluhan, satuan, atau ratusan. Nanti Bapak akan contohkan yang terakhir, ya. Misalnya, oke, berarti kita hilangkan nih yang satu, yang terakhir, ya. Nah, kalau belum ada ketentuannya berarti kita harus menghilangkan yang terakhir, ya. Baik, 5, ya, masuk syarat pembulatan. Jadi di depannya harus berapapun, ya, maaf. Jadi baik yang bukan syarat pembulatan atau syarat pembulatan, kalau perintahnya adalah pembulatan ke atas, maka harus ditambah di depannya. Jadi 330. Gimana kalau misalnya di bawah nih? Contoh yang lain, ya, yang di bawah misalnya 222 misalnya seperti ini. Maka ini dihilangkan, tetap ditambah karena pembulatan ke atas, jadi 230. Oke, baik. Kemudian contoh yang kedua, ya, jenis yang kedua yaitu pembulatan bawah. Nah, pembulatan bawah. Oke, pembulatan bawah ini kebalikannya dari pembulatan atas, ya. Berapapun angkanya, baik yang bukan atau bahkan yang masuk syarat pembulatan, tetap tidak ditambah, ya, tetap tidak ditambah. Oke, contohnya misalnya 252,7 misalnya seperti itu, ya. Kalau belum ada perintahnya, ya, ketentuannya satuan, puluhan, atau ratusan, maka kita menghilangkan angka yang terakhir seperti ini, straight, ya. Dia masuk syarat pembulatan, tapi ketentuannya, ya, perintahnya adalah pembulatan ke bawah, maka tidak ditambah, ya, tidak ditambah. Jadi berapa? Jadi 252, tetap seperti itu. 0,0 nggak usah ditulis, ya. Contoh yang lain misalnya 234 misalnya. Kita coret yang ini, ya. Di depan tidak ditambah, ya.
yang lebih saja tidak ditambah, apalagi yang bukan syarat pembulatannya. Jadi berapa? 230. Oke, itu untuk pembulatan ke bawah. Berikutnya yang terakhir adalah pembulatan terbaik. Nah, ini kalau pembulatan terbaik, maka yang dijadikan acuan adalah ini ya, syarat pembulatan dan bukan syarat pembulatan kalau pembulatan terbaik. Oke, contohnya misalnya 75,25 ya. Ya, kita hilangkan angka di belakang komanya ya, kita. Nah, 2 yang terdekat dengan 5 tidak masuk syarat pembulatan, maka tidak ditambah di depannya. Jadi tetap 75,00 atau 75 saja. Kemudian kalau misalnya contoh yang lain, bentuk yang lain 625, misalnya 625. Kita coret. Kita hilangkan angka yang terakhir, dia masuk syarat pembulatan ya. Syarat minimal dari pembulatan, syarat pembulatan, maka dia harus ditambah 1. Jadi berapa? 630. Baik, ini untuk jenis-jenis pembulatan atas, bawah, dan terbaik. Nah, sekarang kita akan lanjutin yang terakhir. Yang terakhir cara mengerjakan soal pembulatan dengan ketentuan sebuah buku memiliki panjang 48,4 cm. 48,4 cm. Jika dibulatkan ke satuan terdekat, tentukan pembulatan ke bawah, kemudian B, pembulatan atas, kemudian C, pembulatan terbaik. Ya, tentukan pembulatan bawah, pembulatan atas, pembulatan terbaik. Pembulatan atas kita kerjakan 48,4 cm. Pembulatan ke atas, berapapun angka ya yang ada di belakang koma sesuai dengan kesatuan ya, ingatin ya. Nah, jadi dalam soal nanti diperhatikan soalnya ketentuannya ke apa, kemudian dirubah menjadi apa ya bentuk pembulatannya ya. Berapapun angka di belakang, kalau pembulatan ke bawah maka tidak ditambah ya.
ini tidak ditambah. Jadi berapa? Jadi 48 cm kalau pembulatan bawah. Nah, sekarang pembulatan atas 48,4 cm. Maka berapapun angka di belakang koma sesuai dengan ketentuan soal, maka ditambah ke depan satu angka. Ini 4 tidak masuk syarat pembulatan sebenarnya, tapi kalau pembulatan ke atas maka tetap harus ditambah satu ke depan. Jadi berapa? 49 cm. Kemudian pembulatan terbaik 48,4 cm. Jadi berapa pembulatan terbaiknya? Kita lihat dari ketentuan yang ada. 4 itu tidak masuk syarat pembulatan. Ya, tidak masuk syarat pembulatan, maka tidak ditambah di depannya 48 cm. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan latihan soal ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.